Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari bubble sort. Bubble sort yaitu sebuah proses pengurutan data dengan cara membandingkan data, di mana di setiap perbandingan itu jika kondisinya terpenuhi, maka data akan ditukar, maka akan terjadi proses pertukaran data. Kemudian fungsi dari bubble sort ini adalah untuk mengurutkan data, baik itu mulai dari data yang terkecil ke data yang terbesar, yaitu ascending atau dari data yang terbesar ke data yang terkecil, descending. Misal kita punya sebuah data dengan tipe data list. Di dalam sebuah data list ini datanya tidak terurut. Artinya angka-angka ini dimasukkan secara acak. Jika kita ingin mengurutkan data dengan konsep bubble sort atau dengan menggunakan algoritma bubble sort, maka apa yang dilakukan yaitu misal kita ingin mengurutkan data dari yang terkecil ke data yang terbesar. Artinya data yang terbesar akan diletakkan di indeks terakhir, sedangkan data yang terkecil akan diletakkan di indeks ke 0. Yang pertama yaitu kita lakukan perbandingan. Kita cari data yang terbesar akan diletakkan di indeks yang terakhir. Misal 2. Kita lakukan perbandingan antara indeks ke 0 dengan indeks yang ke 1. 2 dilakukan perbandingan apakah 2 lebih besar dari 7? Jawabannya tidak, berarti tidak dilakukan proses swapping. Selanjutnya yaitu kita bandingkan lagi 7 dengan 5. Apakah 5 lebih besar dari 7? Jawabannya yaitu tidak, maka ini akan dilakukan proses swapping antara 7 dan 5. Karena kita inginnya nanti data yang terbesar itu diletakkan di indeks yang terakhir. Berarti ini 5, ini lakukan proses swapping, di sini 7. Dalam step iterasi, jika kondisinya terpenuhi, maka akan dilakukan proses pertukaran datanya. Kemudian selanjutnya yaitu kita bandingkan antara 7 dan 1. Apakah 1 lebih besar dari 7? Jawabannya tidak. Maka akan dilakukan proses swapping lagi. Proses pertukaran data antara 7 dengan 1. Di sini jadi 1, di sini jadi 7. Kemudian kita lakukan perbandingan lagi. Apakah 3 lebih besar dari 7? Jawabannya tidak. Maka kita akan lakukan proses swapping lagi antara 7 dengan 3. Di sini untuk data yang terakhir atau data yang berada di indeks yang terakhir ini adalah data yang terbesar. Ini pada iterasi pertama. Kemudian, iterasi-iterasi selanjutnya kita juga akan lakukan perbandingan terus-menerus sehingga nanti prosesnya sama. Kita lakukan perbandingan antara 2 dan 5. Apakah 5 lebih besar dari 2? Jawabannya adalah iya. Jadi tidak lakukan proses swapping. Kemudian kita lakukan perbandingan lagi apakah 1 lebih besar dari 5? Jawabannya tidak. Maka akan dilakukan proses swapping. Ini pada iterasi yang kedua. Maka ini akan dilakukan proses swapping. Ini 5, 3, 7. Kemudian lakukan perbandingan lagi apakah 3 lebih besar dari 5? Jawabannya adalah tidak. Maka akan dilakukan proses swapping. Ini 3, ini 5. Karena 7 tadi itu sudah berada di indeks yang terakhir, maka kita tidak perlu lakukan perbandingan. Karena otomatis 7 itu adalah nilai sudah menjadi nilai yang terbesar. Kemudian pada iterasi ketiga, sama kita lakukan perbandingan lagi antara 2 dan 1. Apakah 1 lebih besar dari 2? Jawabannya adalah tidak, maka kita lakukan proses swapping. Di sini 1,
Di sini 2. Kita lakukan perbandingan lagi, apakah 3 lebih besar dari 2? Jawabannya iya, berarti tidak perlu dilakukan proses swapping. Kita tidak perlu lakukan perbandingan dengan 5, karena 5 otomatis sudah lebih besar dari 3. Demikian penjelasan mengenai konsep dari bubble sort. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.